Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita di pagi hari ini yang kita lakukan secara daring, kita akan coba bahas beberapa hal yang berkaitan dengan kelanjutan materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan di awal dulu. Yang pertama adalah karena kita sudah masuk di pertengahan atau tengah-tengah semester, secara kalender akademik itu adalah kita harus melaksanakan yang namanya adalah ujian tengah semester atau UTS. Nah, UTS itu sendiri saya sudah sampaikan kepada kalian bahwa dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, sebelum kita melakukan yang namanya UTS, kita akan melakukan yang namanya satu hal untuk menguji daripada kompetennya kalian adalah ujian praktikum. Nah, di ujian praktikum nanti, saya akan lakukan sebenarnya adalah kita melakukannya hari ini sebenarnya, pertemuan minggu ini. Tapi karena memang misalnya saya melihat mungkin saya perlu memberikan kesempatan lagi kepada kalian, artinya untuk kalian coba mempelajari apa materi-materi yang memang belum kalian coba pahami. Jadi saya masih memberikan 1 minggu ini untuk kalian mencoba memahami kembali materi yang telah kita pelajari. Jadi, untuk ujian algoritma dan pemrograman, ujian praktikumnya itu kita lakukan insya Allah kalau tidak ada halangan itu kita pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depannya lagi atau 2 minggu lagi kita melakukan yang namanya ujian tengah semester atau UTS. Nah, saya sudah sampaikan juga kepada kalian bahwa di ujian praktikum itu saya akan menguji kalian itu adalah berkaitan dengan kemampuan kalian di dalam menyelesaikan suatu permasalahan berbasis algoritma. Tetapi di ujian praktikum, saya lebih fokus ke ujian kalian adalah di penyelesaian berbasis flowchart dan juga Python atau bahasa pemrograman. Itu di ujian praktikum. Jadi, saya ulang, di ujian praktikum, saya lebih fokus memberikan soal yang untuk kalian jawab kepada hal bagaimana menyelesaikan permasalahan berbasis flowchart dengan Python. Dua hal itu. Pada intinya, di ujian praktikum, saya akan kasih seperti biasa, saya akan kasihkan studi kasus, kemudian pahami kasusnya, selesaikan dengan algoritma berbasis dengan flowchart dan juga dengan Python. Itu di ujian praktikum. Karena kalau praktikum itu lebih kepada prakteknya langsung. Kemudian di UTS atau ujian tengah semester, itu lebih fokus kepada semua hal yang telah kita pelajari. Di UTS, saya minta kalian, itu saya akan uji kalian itu satu persatu. Presentasi. Presentasi dalam bentuk adalah saya nanti akan buat satu juknis atau satu petunjuk berkaitan dengan apa yang harus kalian lakukan di dalam UTS itu sendiri. Pada intinya, di UTS, saya lebih penekanan adalah kalian harus mampu memahami bagaimana itu algoritma, bagaimana cara penyelesaian berbasis algoritma, kemudian kalian harus mampu juga menjelaskan. Menjelaskan artinya seperti yang kita belajar kemarin. Ketika misalkan ini ketemu outputnya seperti ini, kenapa itu ketemu outputnya? Kalau tidak menggunakan komputer, apakah bisa dicari outputnya atau seperti apa? Yang saya lihat dari UTS itu adalah kemampuan berpikir kalian. Bisa enggak kalian menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma yang telah kita pelajari dari materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi UTS itu saya minta nanti adalah sekalian per orang siapkan bahan untuk presentasinya. Presentasi artinya saya akan menguji kalian itu satu persatu. Kemudian dari hasil uji nanti saya akan menanyakan, bertanya lah, bertanya kenapa ini dapat ini, kenapa ini tidak dapat itu. Artinya saya menggali dari kemampuan kalian dalam menjelaskan daripada penyelesaian soal yang kalian kerjakan. Bentuk soalnya seperti apa? Saya masih berpikir bahwa bentuk soalnya nanti adalah apakah saya yang kasihkan soal ke kalian, ataupun kalian menyiapkan soalnya sendiri, kemudian mencari jawabannya, dan kalian jelaskan apa yang mau kalian jelaskan untuk di dalam UTS. Itu UTS. Jadi mohon disiapkan karena UTS itu bobotnya adalah 35%. Saya lebih banyak melihat ke situ. Jadi saya kunci sekali lagi bahwa di UTS saya lebih melihat kepada pemahaman
detail daripada kalian apa itu sebenarnya algoritma dan pemrograman. Dan kalian harus mampu menjelaskan kira-kira kalau berbicara tentang percabangan, apa itu percabangan? Apa itu if majemuk? Apa itu operator? Apa itu misalkan variabel? Itu kalian harus paham. Dan itu kalian jelaskan dalam satu bentuk presentasi singkat, kemudian dalam bentuk tanya jawab. Gitu ya, itu kalau UTS. Bentuknya seperti apa nanti akan saya coba konfirmasi lagi di grup. Ujian praktikum lebih penekanan kepada penyelesaian hasil akhir kalian dengan menggunakan flowchart dan juga dengan menggunakan Python atau bahasa pemrograman. Itu dia yang ujian praktikum dan juga UTS. Nah, sekarang kita di pertemuan hari ini saya akan coba memasukkan satu materi baru dulu. Satu materi baru yang memang ini materi akan menjadi patokan kita ketika nanti setelah UTS, mungkin nanti kita akan lebih banyak berhubungan dengan soal-soal yang berbentuk ke dalam bahasa pemrograman. Saya akan coba share screen. Tolong disampaikan apabila share screen saya tidak nampak di perangkat kalian masing-masing. Seperti biasa, saya akan coba mengajarkan dengan menggunakan yang namanya Excalibur. Baik, pertemuan yang materi yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini adalah, dalam pertemuan secara daring ini, kita akan mencoba membahas tentang lanjutan dari materi kita secara singkat saja ya, secara singkat untuk kalian pemahaman lebih dahulu, yaitu tentang perulangan. Ini materi baru yang akan coba kita pelajari untuk yang sebelum kita memasuki yang namanya ujian setengah semester. Ini materi kita, yaitu perulangan. Nah, seperti biasa, kita kita akan coba bahas apa yang dimaksud dengan perulangan, kemudian bagaimana dalam studi kasus dalam perulangan, bagaimana memahami ketika misalkan kita ada sebuah permasalahan dan apakah kita menggunakan perulangan atau tidak. Dan itu akan coba saya jelaskan di dalam satu sederhana sekali memahami tentang apa itu daripada perulangan dan bagaimana kaitannya dengan algoritma dan pemrograman. Saya akan coba jelasin dengan contoh sederhana memahami daripada apa itu perulangan. Perhatikan sebuah kalimat ini. Kalimat sederhana. Saya menuliskan misalkan seperti ini. Saya makan bakso 3 piring. Kemudian saya kenyang. Ini kalimat pertama. Ini coba perhatikan logikanya ya. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, saya makan bakso sampai kenyang. Nah, perhatikan kalimat ini. Ada dua kalimat yang memang kalau kita lihat, dua kalimat ini adalah pastinya punya perbedaannya dalam kita memahami makna daripada dua kalimat sederhana ini. Kalimat pertama ini adalah yang ini. Ini kalimatnya adalah saya makan bakso 3 piring, kemudian saya kenyang. Dapat dipahami di sini adalah dia makan bakso itu 3 piring, kemudian dia kenyang. Kemudian kalau kalimat kedua, saya makan bakso sampai kenyang. Nah, sekarang kalau kalian melihat dua pernyataan ini, dua kalimat ini, kira-kira apa yang membedakannya? Boleh di chat ataupun boleh menjawab secara langsung. Saya tunggu. Boleh di chat, boleh dijawab secara langsung dengan mengaktifkan ini ya.
Mm-mm. Jadi yang membedakannya apa kayak gitu secara detailnya? Kalau makan bakso sampai kenyang, dia tidak tergantung berapa porsi, banyak baksonya, jumlahnya. Oke, oke, baik. Makasih banyak untuk tanggapannya. Jadi, pada intinya, ketika kita melihat dua buah kalimat ini, pasti kita akan berpikir dengan hal yang sama. Kalimat pertama, kita menyatakan adalah, saya itu makan bakso 3 piring, kemudian saya kenyang. Berarti, kalau kita lihat dari penjelasan daripada ini, yang pertama ini, kalau kita berbicara kepada misalnya apa ya matematisnya kita ya, kalau misalkan kita bilang di sini adalah n itu sama dengan adalah 3 piring, ya kan? Artinya dia itu makan baksonya sampai 3 piring, sampai 3 piring, sampai 3 piring gimana? Dia makan pertama bakso piring pertama, otomatis dia belum kenyang. Berarti dia lanjut lagi, tambah lagi. Dia makan bakso tambah piring yang kedua. Berarti sudah 2 kali makan. Ketika dia piring kedua habis makan, dia belum kenyang. Berarti dia nambah lagi. Ketika dia nambah lagi, sudah masuk ke piring ketiga. Ketika dia sudah masuk ke piring ketiga, dia kenyang. Berarti ketika 3 piring dia makan, dia udah kenyang. Berarti dia tidak makan lagi. Selesai. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, apa namanya? Dia berhenti makan. Dia berhenti makan. Apakah dia melanjutkan makan atau tidak melanjutkan makan tergantung dari kondisi ini. Tergantung dari kondisi ini. Dari kondisi kenyang atau tidak kenyang. Ketika misalkan dia menyatakan bahwa kondisi ini, misalkan kondisi kenyang ini bernilai true, maka dia berhenti. Ketika kondisi itu bernilai false, maka dia tidak berhenti, tetap dia tambah lagi. Nah, ketika dicek tadi, kenapa di sini kalau kita lihat ada makan bakso 3 piring, seperti saya sampaikan tadi di awal, 3 piring ini adalah kalau kita lihat dia nambah satu, dia nambah satu, tambah satu. Kenapa dia nambah satu? Karena belum terpenuhi kondisi true, kenyang dia belum true, berarti belum. Dan masih kenyang ini masih bernilai false. Ketika dia masih bernilai false, berarti tambah satu. Berarti n n ini dari yang awal kalau kita lihat di sini, saya koreksi. N ini kalau pertama dia adalah n ini misalkan dia bernilai satu, berarti ketika masih kenyang bernilai false, berarti n ditambah satu. Ketika n ditambah satu, berarti dia menjadi kedua. Nah, berarti dia makan piring kedua. Nah, ketika dia makan piring kedua, belum terpenuhi juga, kenyangnya masih bernilai fast. Dia nambah satu lagi, berarti piring ketiga. Ketika sampai di piring ketiga, dia sudah kenyang. Artinya, kalau dia sudah kenyang, berarti kenyang ini sudah bernilai true. Ketika dia sudah bernilai true, dia tidak makan lagi. Kenapa dia tidak makan? Karena udah kenyang. Nah, itu kondisi yang seperti ini memahami daripada kalimat yang pertama ini. Saya makan bakso 3 piring. Artinya ada N sama dengan satu, kemudian N satu ditambah satu, belum true, dia nambah satu lagi. N berarti 2 sekarang ditambah satu, berarti jadi 2 jadi 3. Jadi seperti itulah urutannya. Berbeda ketika kita berbicara yang kalimat yang kedua. Jika kalimat kedua, saya makan bakso sampai kenyang. Artinya, kalau kita logika berpikir simpel sederhana, kapan dia kenyang? Piring keberapa dia kenyang? Ya belum tahu, nggak diketahui. Kalau tadi kan langsung diketahui, dia makan piringnya berarti ya udah. Piring ketiga dia udah kenyang, nggak mungkin dia makan lagi karena dia udah kenyang, ya kan? Tapi kalau kalimat kedua, saya makan bakso sampai kenyang. Artinya di sini kapan dia kenyang? Piring keberapa dia kenyang makan? Nggak tahu. Nggak tahu, bisa aja di piring pertama dia udah kenyang, bisa aja di piring kedua udah kenyang, bisa saja di piring ke-10 dia baru kenyang. Kan nggak tahu. Artinya dia berhenti makan kapan? Ketika nilai kenyang ini sudah bernilai true. Kan seperti itu.
Kapan bernilai true-nya? Terserah, nggak tahu kita sampai kapan dia bernilai true. Sampai artinya sampai di piring keberapa dia akan bernilai true. Jadi nggak diketahui. Nah, ini yang melihat kalian lihat ini untuk menyatakan bahwa ada di dalam perulangan nanti kita memahami akan ada bentuk-bentuk yang akan diulang-ulang dalam memahami suatu soal yang berbentuk perulangan. Ini contoh sederhana, artinya ada dia makan pertama, makan kedua, makan ketiga, makan keempat. Itu artinya dia mengulang-ulang pekerjaan itu. Itu namanya konsep perulangan secara simpelnya. Nah, contoh yang lain gimana, Pak? Contoh yang lainnya. Sama seperti kita bahas yang kemarin membuat teh. Ini untuk pemahaman logika kalian berpikir saja. Ketika kita buat teh kemarin, ya, buat teh ya, dari awal pertama diaduk, ya, misalkan kayak gini. Ini saya punya sebuah jus jeruk. Ini jus jeruk. Biasa di depan saya ini jus jeruk, nggak nampak ya. Nah, ketika jus jeruk ini udah berhasil saya buat, ketika saya rasa jus jeruk ini, oh masih pahit, berarti masih pahit saya tambahin gula. Ketika saya rasa lagi, pahit lagi, saya tambahin lagi gula. Masih saya rasa lagi, masih pahit juga, saya tambahin lagi gula. Berapa kali yang saya lakukan, saya mengulang-ulang menambah gula, itu artinya perulangan. Kapan saya berhenti tidak nambah gula lagi? Ketika rasanya sudah manis. Berarti itu adalah konsep dasar apa pemahaman tentang perulangan. Itu ya simpelnya ya. Jadi dari dua kalimat ini. Nah, ini contoh sederhana, memahami tentang perulangan. Jadi yang kita lakukan berulang-ulang langkah satu, langkah dua, langkah ketiga, sampai langkah keberapa, ketika masih kondisi bernilai false, perulangannya tetap dilakukan. Pas berhenti kapan perulangannya? Ketika kondisinya bernilai true. Kalau kondisinya sudah bernilai true, dia tidak berulang lagi. Simple. Oke, ini simpelnya yang memahami tentang apa itu perulangan. Sekarang saya kasih contoh lagi yang pemahaman tentang perulangan itu sendiri. Pemahaman simpelnya. Perhatikan ini. Ini saya balik lagi. Ini variabel. Ini variabel ya. Variabel ya. Kita balik lagi ke awal. Kalau kita memahami variabel dalam komputer, ibaratnya ilustrasinya seperti ini. Komputer gudang, gudang telur, variabel adalah gudang telur ini adalah komputer ya. Komputer itu adalah sebuah gudang telur yang dipenuhi kotak-kotak penyimpanan telur. Posisi variabel, posisi variabel dia adalah satu kotak penyimpanan telur tersebut. Artinya kita udah paham tuh, variabel adalah tempat atau kotak kita menyimpan suatu nilai. Yang suatu kotak ini berisi daripada telur. Ya kan? Yang artinya nanti bahwa kotak-kotak tersebut kita kasih nama. Ada nama A, nama B, nama C. Buat apa? Supaya kita bisa membedakan, oh ini telur ayam, oh ini telur bebek, oh ini telur angsa. Itu variabel. Nah, ini variabel. Oke. Nah, sekarang lihat lagi. Sekarang lihat lagi. Lihat lagi ke sini. Udah, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Lihat lagi ke sini. Lihat ke sini ya. Kalau tadi telur, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Dari tadi variabel, kita beralih ke data ini. Data di sini disebutkan bahwa dalam kardus telur yang tadi kita lihat, ternyata kita punya wadah yang telur bersekat-sekat yang bentuknya seperti ini. Dalam satu wadah seperti ini, atau dalam satu tempat, telur itu kan satu tempat itu kan bisa diisi beberapa telur itu ya. Beberapa telur. Di sini kalau kita lihat ada telur satu, telur dua, telur ketiga, empat, dan kelima.
Dan dia disimpan itu dalam satu wadah yang bentuknya kotaknya seperti ini. Pemahaman yang bentuknya seperti ini disebut dengan array. Jadi saya bedakan kayak gini, pemahaman awal. Kalau variabel di sini, satu kotak ini hanya bisa menyimpan satu telur. Ya kan? Hanya menyimpan satu telur. Pemahaman di sini, balik ke kedua yang gambar kedua, satu kotak bisa menyimpan lebih dari satu telur. Beda kan? Ini coba masuk nanti logikanya. Saya ulang. Kalau di sini satu kotak itu hanya menyimpan satu buah telur. Nah, kalau di gambar yang kedua, satu kotak, satu tempat bisa menyimpan lebih dari satu telur. Nah, ketika misalkan kita lihat dengan konsep seperti ini, satu kotak bisa menyimpan lebih dari satu telur, itu menggambarkan pemahaman singkat tentang array di dalam algoritma dan pemrograman. Dalam pemrograman. Artinya, kalau di sini satu buah variabel bisa menyimpan satu buah nilai, berarti itu variabel. Tetapi ketika satu variabel bisa menyimpan lebih dari satu nilai, itu berarti sudah dinamakan dia sebagai array. Contoh, contoh, contohnya seperti ini. Contoh, di sini saja. Contoh, integer x sama dengan 5. Ini variabel. Ini variabel. Dia bisa menyimpan satu buah nilai saja. Itu variabel. Tetapi ketika kita bilang kayak gini, integer x sama dengan 4, 5, 7, 8. Satu buah variabel bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Ya kan? Dan kalau sudah jadi seperti ini, satu buah variabel bisa menyimpan lebih dari satu nilai, dia ini disebut dengan array. Array. Simpelnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Tapi ketika misalkan satu buah variabel saja bisa menyimpan satu nilai, dia variabel sederhana, variabel yang sudah kita pelajari. Tetapi apabila misalkan satu buah variabel bisa menyimpan lebih dari satu nilai, berarti dia sudah menjadi array. Simple. Nah, dan kita bisa dilihat gambaran di sini. Bisa lihat gambaran di sini. Simpelnya kalau kita lihat yang saya bilang bisa menyimpan lebih dari satu nilai, ya logika sederhananya seperti kita lihat yang telur kayak gini. Satu buah, kalau variabel biasa, satu kotak bisa menyimpan satu telur. Tetapi ketika dia satu kotak bisa menyimpan lebih dari satu telur, itu sudah dia sebagai array. Gitu ya. Jadi array itu apa? Secara singkat kita katakan, array itu adalah kumpulan variabel dengan nama yang sama yang bisa menyimpan banyak nilai sekaligus. Itu array. Dan setiap kotak punya nomor urut atau dalam pemrograman dia disebut dengan indeks. Indeks itu buat apa? Memudahkan kita untuk mengambil datanya. Misal, ini satu kotak ini ada 6 telur, 2, 4, 6. Misalkan kita mau ngambil telur yang di kotak tempat ketiga, ya ini, telur yang ketiga, yang ini. Misalkan kita mau ngambil telur yang ini, mengambil telur yang ini. Berarti kita cukup memanggil dia di indeks yang ketiga. Gitu ya. Indeks yang ketiga. Ini indeks yang ketiga untuk mengambil telur yang keempat yang ini. Jadi artinya di dalam array dia ada urutannya. 1, 2, 3, dia ada di posisi keberapa. Itu simple array. Nah, hubungannya dengan perulangan kayak mana, Pak? Perhatikan gambar berikutnya. Hubungannya dengan perulangan. Hubungannya dengan perulangan. Looping adalah perulangan. Pemahamannya seperti apa? Misal kayak gini, hubungannya dengan looping atau perulangan. Nah, dari kotak telur tadi, misalkan kita punya banyak telur nih. Ya kan? Misalkan kayak gini. Anggap aja kita itu punya sebuah kotak telur sebagai array. Ya kan? Kita mau melakukan pengecekan apakah ada telur yang busuk atau tidak. Ya, kita kan mau cari nih dari sekumpulan telur tadi, apakah ada yang telur yang busuk atau tidak. Ya kan? Nah,
Biasanya kalau yang kita lakukan adalah kita lakukan pengecekan satu persatu. Ambil telur satu, lihat, cek busuk atau tidak. Kalau enggak, berarti taruh balik. Ambil yang kedua, cek lagi. Apakah ada yang busuk atau tidak? Kalau enggak, masukkan lagi. Ketika ketemu yang busuk, ketika ketemu telur yang busuk, sudah pasti kita ambil telur yang busuk tersebut, kita buang. Atau kita simpan di tempat lain. Proses yang kita lakukan itu, yang kita lakukan tadi, misalkan di dalam satu tempat, ada banyak barang, kita mau lihat mana yang telur busuk, mana yang tidak busuk. Kita melakukan scanningnya atau melakukan pengecekan satu persatu terhadap sekumpulan telur yang tadi, itu sudah memahami tentang perulangan. Perulangan. Jadi itu sudah memberikan sebagai contoh apa itu perulangan. Nah, ini yang kita lakukan, misalkan kita melakukan scanning satu persatu terhadap sekumpulan data yang sama, ya, dari data yang sama, itu adalah proses perulangan. Atau dalam bahasa pemrograman dia disebut dengan looping. Loop itu perulangan. Looping perulangan. Jadi gitu dia. Nah, perulangan yang kita lakukan dalam contoh gambar di sini, simpelnya seperti ini. Ada banyak telur dalam satu tempat, berarti kita mau tahu nih, mana telur yang busuk. Berarti kita lakukan percabangan di dalam perulangan. Jika ketemu telur yang busuk, maka ambil telurnya, simpan atau buang. Jika tidak ketemu telur yang busuk, berarti tetap simpan dia di dalam tempatnya sendiri. Artinya, kalau logika kasus seperti itu, kita menggabungkan ada perulangan, ada percabangan, melihat telurnya busuk atau tidak. Itu kan percabangan. Nah, itu simpel. Berikutnya, yang lainnya, contoh looping yang lainnya. Banyak contoh yang looping yang lainnya. Kalau dalam matematik, misal dalam matematik, dalam matematik, dalam matematika, misalkan kayak gini. Ada nilai, ada sekumpulan nilai. Sekumpulan nilai. Ada sekumpulan nilai yang misalkan terdiri dari nilai 8, 90, 45, 6, 8, 9, 54, 78, 100. Ini sekumpulan nilai yang dia terdiri dari beberapa nilai. Ada 2, 4, 6, 8, 9 nilai. Nah, dari sekumpulan nilai ini, misalkan kita cari tahu, tentukan mana bilangan genap. Kan kayak gitu. Tentukan dari sekumpulan nilai ini, dari sekumpulan deret nilai ini, manakah yang termasuk ke dalam bilangan genap. Nah, ketika kita mau mencari nilai ini dari sekumpulan nilai ini, berarti kita melakukannya apa? Setiap nilai ini harus dibagi dengan 2. Ketika ada sisa bagi, berarti dia bukan bilangan genap. Ketika tidak ada sisa bagi, berarti dia bilangan genap. Nah, artinya kalau di sini sekumpulan nilai yang ada di sini, dia itu adalah array. Dia array. Artinya ada lebih satu daripada bilangan. Ketika misalkan kita mencari, tentukan dari sekumpulan nilai tersebut, manakah yang termasuk bilangan genap. Itu berarti kita sudah mengulangkan perulangan untuk mencari satu persatu. Nilai satu dicari, apakah dia bilangan genap atau tidak. Kalau bilangan genap, berarti tampilkan outputnya. Bilangan kedua, nilai yang indeks yang kedua, 90. Apakah dia bilangan genap atau bukan? Kalau bukan, berarti cek lagi yang keempat, yang bilangan itu. Langkah-langkah kita berulang tadi, satu, dua, tiga, dan seterusnya, itu adalah perulangan dalam kita memahami tentang pemrograman. Nah, itu simpelnya memahami tentang apa itu perulangan di dalam algoritma dan pemrograman. Nah, kita balik lagi ke sini sekarang. Kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Di dalam pemrograman, looping itu dibagi kepada 2.
yang biasanya, yaitu adalah satu for, yang kedua adalah while. Ada dua, looping atau perulangan itu dibagi dua, yang secara umum digunakan. Ada for, ada while. Ada for, ada while. Apa beda for dengan while? Ketika kalian lihat dua kalimat sederhana ini, yang saya makan bakso ini, ketika misalkan ada nilai awal dan ada nilai akhir, nilai awal artinya ada nilai awal, ada nilai akhir. Itu kalau ada nilai awal dan nilai akhir, dia adalah for. Sorry. Dia termasuk ke dalam jenis for. For. Jadi for, saya sebutkan, dia ada nilai awal dan ada nilai akhir. Itu for. Itu for. Contohnya seperti ini. Saya makan bakso 3 piring. Berarti nilai awal dia adalah 1. 1. Nilai akhir dia apa? 3. Ketika ada nilai awal dan ada nilai akhir, berarti dia termasuk ke dalam jenis perulangan for. For ya, itu satu. Yang kedua, while. While ini adalah ketika kita contoh yang ini. Contoh yang ini. Saya makan bakso sampai kenyang. Ini, kalau kalimat seperti ini, itu termasuk ke dalam while. Dalam while ya. Ini adalah while. Kalau yang kalimat yang kedua ini, saya makan bakso sampai kenyang. Artinya apa? Kalau misalkan while, dia ini, kalau while, dia ada nilai awal, tetapi tidak diketahui nilai akhirnya berapa. Nilai akhirnya berapa? Kapan dia diketahui nilai akhirnya berapa? Dilihat dari kondisinya apa. Baru diketahui nilai akhirnya. Itu berbedanya. Jadi ketika ada pertanyaan, ada pernyataan nanti, ada soal misalkan menyatakan kayak gini. Dalam perulangan ada dua, misal disebutin. Apa? For dan while. Kemudian kita ditanya, apa yang membedakan for dan while? Ya kan? Apa yang membedakannya? Kita bisa menjelaskan dengan contoh yang simpel seperti yang makan bakso tadi itu. Itu untuk menjelaskan apa perbedaan antara for dan while. Kalau for, ada nilai awal dan ada nilai akhirnya. Saya makan bakso piring 1, nilai awal. Sampai 3 piring, nilai akhir. Berarti nilai awal 1, nilai akhir 3. Itu kalau ada nilai awal, ada nilai akhir ditentukan langsung, dia disebut perulangan for. Itu ya, itu perulangan for. Kemudian, ketika suatu perulangan diketahui nilai awal, tetapi nilai akhirnya tidak diketahui. Kapan nilai akhirnya diketahui? Ketika suatu kondisi terpenuhi. Suatu kondisi terpenuhi sama dengan true, dia adalah perulangan while. Diketahui nilai awal, tetapi nilai akhirnya tidak diketahui sampai ke berapa. Itu dia. Itu yang while. Oke ya. Baik, sampai di sini. Ada diskusi, silakan. Ada diskusi, silakan. Memahami sekilas tentang perulangan dan juga jenis daripada perulangan. Ada? Baik, silakan, Fardaniel. Ah, bentar, saya eh, coba diulang, Fardaniel. Dalam array bisa digabung. Nah, oh gitu. Nah, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Dalam array, dalam konsep array yang harus kalian pahami, ketika misalkan dalam satu kotak
Ini kan satu kotak telur ya. Satu kotak telur ini kan cuma berisi telur ayam, ya kan? Di sini kalau kita lihat, saya besarin, ada telur ayam, ada telur angsa, ya kan? Ada telur ayam, ada telur angsa, ya kan? Artinya apa? Dalam satu kotak bisa berisi beda-beda telur, ya kan? Nah, pemahamannya apa? Pemahamannya kayak gini. Pemahamannya ketika kita lihat kayak gini. Satu kotak ini bisa berisi beda-beda telur. Nah, pemahaman untuk variabel kayak gini. Misal, kita punya sebuah data, sebuah variabel. Misalkan kita berikan namanya adalah string data, ya kan? Simbol array, dia diberikan simbol array kayak gini. Kalau array kayak gitu dia. Ini kalau kalian lihat kayak gitu, berarti ini simbol array ya. Ini ya simbol array. Nah, dalam variabel dia bisa berisi beda-beda nilai. Itu di Python. Misalkan punya data string Budi. Dah, ada koma, ada data 2. Dah, itu. Nah, ini artinya apa? Dalam satu variabel yang kita buat sebagai array, itu bisa berisi beda-beda data. Itu di Python. Tetapi kalau kita bicara kepada misalkan bahasa pemrograman Java, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Dia berbeda. Berbeda dalam konteks bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Jadi menjawab dari pertanyaan Fardaniel tadi, secara singkat kita bisa lihat di sini contohnya. Dalam satu kotak itu bisa berisi beda-beda telur. Artinya, dalam satu variabel array itu bisa berisi beda-beda data. Kalau di Python, gitu. Bisa yang datanya string, bisa yang datanya integer, bisa yang datanya float. Itu kalau di Python. Ada juga yang kalau di Java dia nggak bisa. Tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan. Makanya hebatnya si Python, dia sudah bisa menyimpan beda data dalam satu variabel array. Gitu ya, Fardanil ya, jawabannya ya. Oke, ini contohnya seperti ini tadi. Dalam satu kotak ada telur ayam, ada telur angsa. Beda kan? Ibaratnya kan kalau telur ayam tipe datanya integer. Kalau telur angsa tipe datanya bisa aja float ataupun boolean atau apa kayak gitu lah. Itu maksudnya. Makasih Pak Daniel. Oke, yang lain ada diskusi, silakan. Dah, ada diskusi nggak ada? Sekarang saya lanjut kalau nggak ada. Saya lanjut. Nah, sekarang kita berbicara kepada konteks penyelesaian algoritma dengan perulangan ini. Artinya kan kalau kita tulis teks deskriptif, kemudian ini adalah pseudocode, kemudian yang ketiga adalah flowchart, kemudian yang keempat adalah Python atau bahasa pemrograman. Kan kayak gitu. Nah, bagaimana misalkan kita menuliskan yang untuk empat hal ini untuk yang konteks perulangan? Perulangan. Kita seperti biasa, kita menulisnya dengan bentuknya seperti ini. Kalau tes deskriptif, kita langsung menuliskannya dengan kata adalah misal mulai, kemudian yang kedua, ketika misalkan input n. Input n berarti kita input. Yang ketiga, dia ada di dalam tahapan proses. Perulangan tetap proses ya. Kita proses. Misalkan kita nulisnya kayak gini. Lakukan penginputan sebanyak 5 kali. 5 kali. Ketika kita udah bilang kayak gini di dalam tes deskriptif, lakukan penginputan sebanyak 5 kali. Berarti dia sudah ke dalam konteks perulangan. Dah, kita bilang lagi kayak gini. 5 kali. Kemudian kita tulisnya lagi langkah keempat. Ketika langkah
apa namanya, ketika input 5 kali, maka berhenti. Ya kan, kayak gini, maka berhenti. Nah, ini artinya berarti kalau kita lihat di sini, kita sudah memberikan konteks perulangan di dalam penyelesaian soal kita. Jadi ketika yang di dalam satu langkah tahap, dalam satu tahapan, kita ada melakukan beberapa kali, ada satu kali, dalam contoh ini 5 kali, itu berarti kita sudah perulangan. Itu kalau teks deskriptif. Kalau misalkan kita di dalam PCD kode, dalam PCD kode, kalau PCD kode untuk memahami tentang perulangan, menghentikan perulangan, kita menggunakan keyword ini. Start, input, misal input n, ketika kita melakukan perulangan, itu adalah kita pilih dulu jenis perulangannya apa. Kita balik lihat ke atas, apakah for, apa while. Kita lihat di situ. Kalau menggunakan for, berarti kita cukup tulis kayak gini. Cukup tulis aja kayak gini. Kalau menggunakan for berarti for itu apa? Perulangan yang jenisnya adalah for. Kalau di PCD kode, kita cukup pilih for seperti itu saja. Kalau tidak for, berarti while. Kalau while, dia tetap tulis kayak gini. While. Itu kalau menggunakan while. Nah, kalau menggunakan for, berarti harus ada nilai awal, harus ada nilai akhir. Itu kalau for. Misal kayak gini. For n sama dengan 1. For n sama dengan 1. To sampai 5. Artinya di sini apa? Kalau menggunakan for, berarti ada nilai awal, ada nilai akhir. Nah, kalau kita lihat di sini, for n sama dengan 1 to 5. Artinya, di input nilai n diulang beberapa kali. Dari pengulangan 1 sampai dengan inputan ke-5 kali. Itu berarti kita menggunakan for. Jadi diingat tadi, kalau ada nilai awal, ada nilai akhir, berarti for. Seperti kalau kita lihat soal di atas. Lakukan penginputan sebanyak 5 kali. Berarti kan 5 kali kan nilai akhir. Berarti kalau ada yang seperti itu, berarti jenis perulangan adalah for. Nah, tetapi kalau kita tulis di sini, lakukan penginputan sampai beberapa misalkan sampai beberapa kali, misalkan kayak tulis kayak gitu aja, beberapa kali. Ketika kita melihat kayak gitu, berarti di bawahnya bukan digunakan for, tetapi digunakan adalah while. Jadi gitu ya. Jadi membedakan kayak gitu. Jadi di sini perbedaannya. Kalau for kita tulisnya kayak gini. Di PCD kode. For n sama dengan 1 to 5. Input nilai n dari inputan ke-1 sampai dengan inputan ke-5. Itu berarti for. Tetapi kalau tidak diketahui nilai akhir, gunakan while. Berarti kita tulis kayak gini. While n sama dengan 1. Ya kan? Nanti baru kita lihat tambahin lagi kayak gini nanti. Ada true-nya. Ini kalau yang penulisan di PCU kode. Kalau di dalam flowchart, flowchart, simbol for perulangan kita langsung tulisnya kayak gini. Flowgorithm, kita buka flowgorithm. Kalau di dalam PCD dalam flowchart, kita menggambarkan for dengan ini. Misalkan input variabel declare, misalkan kita berikan variabel x integer, kemudian input x, kita menggambarkan for. Ketika ada for, kita menulisnya kayak gini. Ada di sini yang penggunaan simbol for-nya. Ini dia. Looping, ada di bagian looping. Ini, looping. Ada while, ada for, satu lagi sebenarnya ada do. Tapi nanti kita bahas do aja nanti. Tapi yang banyak digunakan adalah while dan for. Kalau menggunakan for, pilih ini. For. Kalau menggunakan while, pilih yang di bawah. Apakah beda, Pak? Beda. Beda. Misalkan kita menggunakan for. Kalau menggunakan for, dia ketika kita klik, dia ada pastinya.
ada variabel, misalkan variabel X, star value, nilai pertamanya berapa? Misalkan 1. End value, nilai akhirnya berapa? Misalkan 5. Berarti kalau menggunakan for, harus ditentukan nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa. Itu kalau for. Ini ada start value, nilai awal, end value, nilai akhirnya berapa. Itu for. Kemudian di sini coba perhatikan. Ada increasing, ada decreasing. Dia ada dua. Ada dua. Apa bedanya? Increasing tambah 1. In nambah 1. Di kurang 1. Itu bedanya. Saya ulangi. Dalam penggunaan looping atau for di dalam flowchart, tentukan nilai awal, tentukan nilai akhir. Sama seperti tadi, saya makan bakso 3 kali. Berarti nilai awalnya 1, nilai akhirnya 3. Nah, di sini ada pilihan direction. Ada dua pilihannya. Increasing dan decreasing. In, D. Apa bedanya? Kalau in berarti tambah 1. Kalau di berarti kurangi 1. Pemahamannya kayak mana? Sama kayak makan bakso tadi. Saya makan bakso piring pertama, nambah 1 bakso lagi, piring kedua, berarti itu in, dia nambah 1. Nah, kalau misalkan dia makan bakso sampai 3 piring, kemudian dia balik lagi, dikurangi, nggak jadi 4, berarti dikurangi 1 piring. Jadi dikurangi, berarti di, itu di artinya dikurangi. Nah, seperti ini. Stepnya, apa step ini? Step ini adalah step ada bisa nanti 1, bisa 2, ataupun bisa ketiga. Ini bisa 2, bisa 1, bisa 3, atau terserah. Apa bedanya? Kalau dalam matematika, ada yang di plus 1, ada yang di plus 2. Contoh kayak gini. Contoh. Contoh kayak gini. Misal n sama dengan 0. Nah, ketika kita tulis n plus sama dengan 1. Artinya apa? 0 ditambah 1. Berarti sama dengan 1. Ya kan? Tapi kalau kita tulis n plus sama dengan 2. Artinya apa? 0 ditambah 2. Berarti sama dengan 2. Kalau kita tulis di sini n plus 4. Berarti 0 ditambah 4 sama dengan 4. Di langkah berikutnya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Itu kalau n plus sama dengan 4. Kalau kita tulis di sini n plus sama dengan 3, berarti di sini 3, di sini 3, di sini 3 ditambah 3. Berarti 6. Artinya setiap satu parameter perulangan ditambah tergantung dari plusnya berapa, ditambahnya berapa. Di flowchart juga sama. Ketika kita tulis di sini 1 berarti n ditambah 1. Kalau kita tulis di sini 2 berarti n ditambah 2. Seperti itu pemahamannya. Di sini step by di sini. Itu perulangan. Biasanya nilai defaultnya adalah 1. Gitu ya. Saya klik OK. Nah, itu kalau for. Itu kalau for. Artinya kalau for menggunakan yang bentuknya seperti ini. Tentukan nilai awal 1, nilai akhir 5. Nah, ini 5. Nah, kalau kita pindahkan ke sini, kalau kita pindahkan ya. Ini kalau misalkan kita pindahin. Kita pindahin ke sini. Nah, itu yang terjadi apa? Coba kita jalankan. Kita jalanin input n 6. Nah, ini hasilnya. X sama dengan 7. Kenapa? Ditambah 1. X sama dengan 7. Kenapa X sama dengan 7? Karena kita menuliskan tadi di sini adalah 1. Tapi kalau misalnya kita tulis sini 6. Dah, kita oke. Kita jalan. Dah, 4. 10. 4 ditambah 6 jadinya 10. Itu yang membedakannya waktu kita tulis ke sini. Ini, step ini.
Itu maksudnya. Oke, nanti coba dites ya. Coba dites aja. Oke. Ini yang menggunakan for. Saya ulangi, saya screenshot, saya bawa ke sini. Jadi, kalau kita menuliskan yang flowchart ya, yang flowchart dalam pemrograman ini, berarti kita menyelesaikannya bentuknya seperti ini. Oke, dah. Nah, itu kalau flowchart. Nah, sekarang Python. Kalau Python. Kalau Python, kodenya apa? Ini, saya contohin aja, yang ini. Kalau Python. Kalau Python, dia menggunakan ini, for. Kalau for, kalau menggunakan for, misalkan contoh kayak gini, for in rank. Rank ini berarti tidak ketahui. Artinya, kalau di dalam Python, perulangan ditandai dengan for. Kalau pengulangan while, berarti cukup diganti ini menjadi while. Itu kalau di Python. Konsepnya seperti ini saja. Nah, ini contoh sederhana mencari berapakah nilai rata-rata dari beberapa nilai. Ini ada contohnya. Nah, ini ya. Jadi kalau di Python, kalau for, cukup tuliskan aja kayak gini. For. Berarti for artinya sudah dimulai perulangannya. Tapi kalau while, cukup tulis aja kayak gini. While, kayak gitu. Gitu ya. Itu kalau yang di kode Python. Ini sebagai langkah dasar saja untuk pemahaman kalian, memahami makna perulangan dan perbedaan antara while dengan for. Oke, dah. Saya balik ke sini. Gitu. Jadi kalau ini cukup digunakan for in rank berapa gitu. Kalau kode Python ya. Kalau kode Python sampai dinilai ke berapa. Oke, itu kalau dalam teks deskriptif VCD kode, flowchart dan juga Python mengimplementasikan tentang perulangan. Ada diskusi? Silahkan. Kalau di flowchart kayak gini aja. Silahkan Pak Daniel. Apa mau ditanya? Silahkan. Nggak dengar. Range itu itulah nilai dari nilai awal berapa ke berapa gitu. Jadi kan misalkan kayak tadi kan, oh, nilai awal tadi kan satu, ranknya sampai ke 5 gitu. Itu jaraknya gitu, gitu Pak Daniel. Dah, ini kalau menggunakan for ya, ini yang nampak di kalian ini, kalau di flowchart itu menggunakan for, dia bentuknya kayak gini. Dia bentuknya kayak gitu aja. Dah, kalau while beda lagi dia. Kalau while, kita pakai while, waktu kita buka while, ini kan, kayak gini. Dia beda. Dia tidak ditentuin aja. Misalkan kita langsung tuliskan apalah kondisinya di situ. Beda kalau for. Kalau for, kita langsung ditentuin berapa nilai awal, berapa nilai akhir, dan stepnya apa. Langsung kalau for. Tapi kalau while, kita menuliskan rumusnya sendiri. Misalkan I lebih dari 10. Misal kayak gitu. Nah, ketika terpenuhinya apa? Ini contoh sederhana saja. Artinya langsung kondisionalnya itu langsung kita tuliskan secara langsung kalau menggunakan flow algorithm. Ya, ini contohnya. Itu contohnya. Oke, dah, dah. Contoh sederhana untuk yang membedakan perulangan. Contoh sederhana dalam studi kasusnya. Dalam studi kasus. Ya sama, kalau misalkan kalian kan sering ya, misalkan kayak gini. Ini tahu kan? Tadi aja saya ambil. Tahu ini kan? ATM, ya kan? Ini ATM nih.
ya kan? ATM ini kalau misalkan kita disuruhkan input pin, ya kan? Input pertama, input pin satu, input pin pertama, ya kan? Benar, kan langsung masuk, ya kan? Langsung keluar transaksinya. Nah, kalau input pin pertama salah, ya kan? Berarti kan kita diarahkan input pin kedua kali. Saya tulis segini aja. Pertama kali salah. Maka kita diarahkan input pin kedua kali. Salah juga, ya kan? Maka kita input pin ke tiga kali. Kalau benar, langsung masuk, ya kan? Kalau salah, apa yang terjadi? ATM diblokir, ya kan? Artinya kalau kita lihat di sini, input pin pertama berarti dia menginput yang pertama, salah. Dia balik lagi, ulang lagi. Input pin kedua, salah lagi. Dia berarti nambah satu lagi. Input pin ketiga, salah lagi. ATM pasti akan diblokir. Di sini kalau kita lihat dengan kasus yang seperti ini, itu menggunakan apa? Kasus seperti ini menggunakan apa? Kenapa, Bor? Hmm. Ah, ini kalau kasus seperti ini dia menggunakan for. Kenapa menggunakan for? Balik lagi tadi, dia ada N1 dan N3. Kan sampai ketiga. Input pertama berarti N1 nilai awal. Input pertama. Input ketiga berarti N akhir nilai akhir. Ketika ada konsep yang seperti ini, itu kasusnya selesaikan pakai for. Pakai for. Ini pakai for. Kalau kasusnya seperti ini. Kalau kasusnya seperti itu. Nah, kalau dapat kasus yang seperti ini, pakai for. Nah, sekarang kasus kedua. Konsep kedua. Misal, pin, input, input pin. Nah, input pin pertama kali. Kondisi salah. ATM diblokir. Ya kan? Karena ATM langsung diblokir kan? Ya kan? Kalau misalkan kondisi seperti ini, salah satu kali saja dia input pin, langsung ATM-nya diblokir, itu berarti gunakan while. Kalau kita buat kasusnya seperti itu. Tapi kan ATM kan rata-rata nggak pakai while, dia pakainya for. Nah kan, kalau kita mau buat program kita sendiri nih, kita mau buat program nih. Nah, saya kerja di bank di perbankan nanti. Saya mau buat program. Satu kali salah dia masukkan PIN, langsung diblokir. Nah, berarti buatnya kayak gini aja, pakai while. Kayak while aja. Nah, itu dia. Contoh sederhana lagi. Ya login juga sama. Misalkan kayak gini, from login. Ini from login ya. Misalkan kayak gini, from login. Sama kasusnya. Kalau misalkan kita berikan di sini ada form login yang kita buat aplikasi yang bentuknya kayak gini. Kalau misalkan dia input username, input password, misalkan kita beri ketentuan 5 kali salah input akun, maka akun diblokir. Ya, 5 kali dia salah input akun, salah terus dia. Username, password salah. 2 kali salah lagi, 3 kali salah lagi, 4 kali salah lagi, 5 kali dia input akunnya salah, langsung muncul keterangan akun Anda diblokir. Kasus seperti ini gunakan for. Gunakan for. Oke. Nah, tetapi
Kalau misalkan kita tidak ada nilai awal, tidak ada nilai akhirnya yang bentuknya seperti ini, apakah boleh menggunakan while? Bisa juga. Misalkan kita mendeteksi berapa kali dia salah masukin password. Boleh juga digunakan while. Tetapi hampir rata-rata yang login user seperti ini, dia menggunakan for. Artinya apa? Untuk mendeteksi dia dalam kita membuat suatu aplikasi, kita mau memvalidasi berapa kali dia melakukan kesalahan yang sama. Apabila misalkan 2 kali dia gagal masukin username dan password, maka langsung diblokir akunnya. Berarti langsung kita berpikir, oh itu konsep perulangan. Dan perulangan yang digunakan adalah for. Itu dia. Dah, ada contoh lain. Contoh lain kayak kira apa? Ayo, apa kayak kira contoh lain? Dalam aplikasi. Bukan dalam kehidupan kita sehari. Dalam aplikasi, ya kira apa? Boleh di-chat. Boleh di-chat. Apakah dalam suatu permainan, game misalkan, boleh. Atau dalam satu kalian menggunakan aplikasi apa? Kira-kira apa yang terbayang? Oh itu for. Oh itu while. Oh itu perulangan. Contoh lain apa kira-kira? Silakan, saya tunggu komennya. Boleh di-chat. Apa kira-kira? Ini saya contohkan ada dua. ATM dan login. Contoh implementasinya. Kira-kira apa lagi? Boleh di chat ataupun boleh ngomong langsung juga boleh. Silakan. Ayo, apa kira-kira? Apa? Ayo, kalian ini apa? Mm-mm. Yakin tuh. Ada apa? Gimana tuh konsepnya? Ah, ah, hmm, dua. Yang lain gimana tanggapannya dari contoh Fadlan itu? Masuk nggak itu perulangan? Coba, coba berikan pemahamannya. Masuk nggak itu? Gimana tuh? Gimana tuh? Coba berikan contohnya. Masuk nggak itu? Saya lagi bingung juga tuh mau mikirnya di mana masuknya itu. Ayo, yang lain kalau mau berikan contoh yang lain juga boleh, silakan. Atau mau berpikir kira-kira di mana ya yang contoh di Pak Daniel tadi yang kesebutkan perpulangannya. Silakan kalau mau beri tanggapan juga boleh. Kira apa yang contoh lain dari perulangan? Kita ini pemahaman konsepnya dulu. Pemahaman pemikiran kita. Kita kan belum belajar tentang studi kasus kan belum ya. Nah, dia belum belajar tentang buat pakai Python, buat pakai flowchart kita belum. Nanti aja tuh. Kita perkuat dulu logika pikir kita dulu. Kira-kira kapan digunakan perulangan ini? Itu yang paling penting dulu. Ayo, contoh yang lain apa? Ayo, berpikir, ayo. Saya tunggu diskusinya. Irka mau ngomong, silakan. Lagi mikir.
Pokoknya dalam dalam kehidupan sehari-hari, dalam aplikasi juga boleh. Dalam aplikasi atau dalam apa ya? Misalkan kita kan sering, ya kalau saya sih prinsipnya kan saya mendalami itu, mendalami. Oke ini ada Rifda ketika main game ya. Waktu main game, Mbak, mencoba main sampai menang. Jadi itu menggunakan WoW. Oke, bisa, bisa jadi itu masuk. Jadi artinya dalam sebuah permainan kita mencoba itu. Artinya kan menangnya kita tidak diketahui dari level kita keberapa kali. Dalam permainan itu kan ada level 1, level 2, level 3. Tapi kita tidak ditentuin. Kita dinyatakan menang ketika level keberapa tidak diketahui. Tidak diketahui kita level berapa menangnya. Tetapi kalau sudah sampai di satu kondisi tertentu, berarti kita menang. Itu berarti pakai while. Tetapi kalau misalkan kita ditentuin, Anda dinyatakan menang kalau sudah mencapai level 3 misalkan. Ya kan? Kalau sudah mencapai level 3, Anda baru menang. Itu berarti 4. Karena kenapa 4? Ada level 1 sampai level 3. Ada nilai awal dan ada nilai akhir. Itu berarti 4. Oke. While pemahaman while, jadi kalian jangan salah mikir kayak gini. Pak, while kan berarti kan ada tetap menggunakan nilai akhir. Benar, nilai akhirnya ada, tapi tidak diketahui kapan nilai akhir tersebut. Itu bedanya. Itu bedanya. While bukan berarti while tidak punya nilai akhir. Ada nilai akhirnya, tetapi tidak ditentukan kapan nilai akhirnya. Pokoknya logika kalian mikir kayak tadi makan bakso tadi. Kalau makan bakso kan ada satu piring, dua piring, tiga piring, selesai. Tapi kalau wild, satu piring, nggak tahu dia kapan piringnya, sampai berapa piring, dia sampai kenyang. Walaupun nilai akhirnya ada, tapi tidak diketahui kapan nilai akhir itu. Ya, itu wild. Oke, ini si apa nih si Bardanelli. Simus mencetak gol dua kali dan Zakuan satu. Secara Simus mencetak gol pertama, kedua si Zakuan dan ketiga Simus. Aduh, saya minum dulu lah. Ini kayak mana memahami yang kalimat kamu ini. Minum apa namanya? Cetak gol ini, cetak gol itu. Kemudian si ini cetak ini. Kayak mana tuh jadinya tuh? Ah, ya. Misalkan misalkan kayak kayak Mbappe dan Lamine Yamal lah kayak malam kayak tadi malam. Ah, kayak tadi malam. Mbappe Mbappe ngecetak gol tiga kali, tetapi dihitung offset dua kali. Satu kali yang baru golnya dia. Itu apa itu perulangan juga? Nah, ya. Nah, apa kayak gitu? Apa yang benarnya itu? Kalau kalau saya lihat contoh kamu itu kayak kayak tadi malam tuh. Mbappe ngecetak gol di apa namanya di babak pertama dua kali, dihitung offset dua kali. Ketika ngecetak gol tiga kali, baru sah golnya. Apakah itu perulangan? Kan? Si Lamine Yamal, ah, si Barcelona, Lamine Yamal tidak mencetak gol satupun dan tidak memberi assist satupun. Nah, kan? Apakah itu juga masuk perulangan? Apa benar yang seperti contoh kamu itu? Ah, berarti oke. Berarti si Mus itu Mbappe. Ya, si Zakuan itu si Lamal ya. Oke. Oke. Nah, artinya jadi saya mau tekankan kepada kalian bahwa pemahaman perulangan itu artinya dia melakukan beberapa kali gitu. Sama kayak misalkan kita bilang tadi, telur, ada satu telur, dua telur, tiga telur, dan lain sebagainya. Itu berulangan. Sama juga seperti misalkan kita menyapu menyapu lantai. Nyapu lantai kan berulang kali itu disapu, 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 disapu kan berulang kali itu dilakukan. Sapu, kapan dia berhenti nyapunya? Ketika lantainya sudah bersih. Berarti ketika lantai sudah bersih, true, nilainya sudah true. Berarti dia berhenti menyapu, nggak nyapu lagi. Itu juga perulangan. Nah, ini apa nih dari Mar? Waktu di kasir, perulangan yang dilakukan untuk menghitung harga barang. Itu termasuk for, karena udah ditentuin ada berapa jumlah barangnya. Bisa?
Jadi dia diinput satu, barang dua, barang ketiga, barang keempat. Bisa jadi. Oke. Nah, main game siapa yang mencapai 30 poin duluan? Apakah itu for? Itu bukan for. Itu bukan for tuh. Siapa yang mencapai 30 poin duluan? Apakah itu for? Itu bukan for. Dia tidak ada mengulang-ulang. Nah, gitu ya, Zakwandi ya. Oke, mau bilang apa lagi Pak Daniel? Mereka main game sampai mereka salah satu dari mereka mengaku kalah. Bisa jadi, wow. Jadi artinya gamenya berhenti ketika ada yang kalah. Ya kan? Gamenya tidak berhenti ketika tidak ada yang kalah. Ya kan? Artinya kalau tidak ada yang kalah, gamenya tidak jalan. Ya kan? Ketika salah satu kalah, berarti kan berhenti gamenya. Itu wow. Oke, Pak Daniel. Dah, yang lain ada silakan. Kita diskusi boleh. Nanti artinya saya belum kasih satu studi kasus ya hari ini ya. Saya belum kasih studi kasus. Nanti baru next kita kasih ke dalam studi kasus lah. Misalkan ketika nanti asik loh belajar studi kasus yang berulangan for. Nah, kalau menggabungkan antara for dengan perulangan dengan percabangan, itu beda kasus lagi nantinya. Sama seperti saya bilang ini tadi. Saya bilang ini tadi. Jadi kalau misalkan input ini, input pin pertama, input pin kedua, input pin ketiga, ATM diblokir kalau ketiga kali. Itu bisa jadi ada percabangan di dalam perulangan. Ada percabangan di dalam perulangan. Karena kita bisa menggabungkan ada for, ada if. Kalau di dalam flowchart, misalkan kayak gini. Dalam flowchart, ini misalkan adalah while. Di sini nanti kita bisa menambahkan if. Jadi kalau konsep kayak gini, ini berarti percabangan ada di dalam perulangan. Ada dalam perulangan. Sama seperti yang contoh yang ini tadi. Kalau kalau misalkan contoh ada percabangan di dalam perulangan. Nah, ini kalau contoh seperti ini, contoh nyatanya ini, yang ini mencari bilangan genap. Ini bilangan genap. Dari urutan nilai ini, manakah yang bilangan genap? Mencari bilangan genap, dia kan konsepnya ini, menggunakan sisa bagi atau modulus. Modulus atau sisa bagi, operator itu, sisa bagi atau modulus. Misalkan kayak gini, satu modulus, misalkan 8. 8 modulus 2. Ada sisa bagi nggak? Nggak ada. Berarti dia 0. Berarti 8 adalah bilangan genap. Bilangan genap. Tapi kalau misalkan 45 modulus 2. Ada sisa bagi. Pasti ada sisa bagi itu. Berarti dia bukan bilangan genap. Berarti dia bilangan ganjil. Nah, itu kalau mencari bilangan genap. Artinya, kalau dengan konsep seperti ini, ada perulangan, ada percabangan. If jika 8 sisa bagi 2 sama dengan 0, berarti kan genap. Kalau bukan 0 berarti 1, berarti ganjil. Nah, ketika ada dua pernyataan yang demikian, kasus seperti ini berarti kita menggunakan percabangan di dalam perulangan. Ya, konsepnya seperti ini. Kalau di dalam logaritm, bentuknya seperti ini. Tuh. Tapi kalau cuma nginput aja, input satu, input dua, misalkan kayak dalam transaksi kita belanja, input harga barang satu, input harga barang dua, input harga barang ketiga, enter, itu nggak ada percabangan. Berarti, tapi kalau kita buat kasus, input harga barang satu, input harga barang dua, input harga barang ketiga, jika inputannya lebih dari 10 barang, maka dia dapat tambahan atau pengurangan harga. Itu berarti ada percabangan di dalam perulangan. Gitu konsepnya. Oke, ini sekilas perulangan. Konsep dasar saja dulu. Gak apa-apa kita belajar dasar tentang perulangan. Kira-kira bentuknya seperti apa. Ini contoh-contoh dasarnya. Ini ATM dan ini login user. Ketika kita implementasikan, kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Oke,
Cukup? Ada yang mau diskusikan? Silakan. Apalagi Pak Daniel? Pembagian. Ini, yang ini. Nah, beda, beda. Kalau kalau biner ke heksadesimal ya kan. Itu kan bilangnya itu hanya konversi, bukan yang bentuknya sini. Beda, beda. Itu beda. Oke, beda ya. Oke, ada yang lain? Diskusi silakan. Boleh, silakan, silakan. Siap. Ada. Studi kasus kan? Ah, ah. Kalau while ya, ini ya, saya buka ya. Saya buka ini kan. Saya bilang tadi, while dia tetap ada nilai akhir, ya kan? Nilai akhirnya ini nanti kita berikan dia biasanya bernilai boolean. Boolean kan true and false, true and false, ya kan? Nah, true and false. Kita menentukan nilai akhirnya, kita memberikan misalkan kayak gini, makan sama dengan kenyang. Misalkan kayak gini, misalkan kayak gini. Artinya, berapa kali dia makan akan berhenti ketika statusnya sudah sama dengan kenyang. Kita tidak menentukan dia makan berapa kali kalau while. Kita tidak menentukan dia makannya berapa kali. Tidak menentukan nilainya. Tetapi yang kita tentukan adalah ketika nilainya itu terpenuhi. Atau misalkan kalau kita buat di sini, makan sama dengan kenyang. Berarti kalau sudah kenyang, berarti dia tidak berulang lagi. Tidak melakukan perulangan lagi. Berbeda kalau for tadi. Kalau for, kita memberikan langsung kamu harus mengulang sebanyak berapa kali. Itu for. Tetapi kalau while, kita tidak menentukan kamu harus mengulang berapa kali. Kita tidak tentukan. Tetapi kamu mengulangnya berapa kali tergantung dari kondisi yang kita berikan. Kapan dia harus berhenti berulang. Itu dia perbedaannya. Jadi kalau contoh makan bakso tadi, berarti dia akan berhenti makan ketika dia sudah kenyang. Nilainya sudah kenyang. Kalau belum, berarti ya dia tetap berulang-ulang terus, berulang-ulang. Itu bedanya. Itu jawabannya. Nah, artinya while tetap ada nilai akhir, tetapi kita tidak menentukan nilai akhirnya. Kapan dia berhenti berulang? Ketika kondisi terpenuhi. Selama kondisi belum terpenuhi, dia tetap berulang. Ya gitu. Nah, sama kan kayak kasus ATM tadi. Kalau ATM, misalkan kita gunakan konsep while di dalam ATM, tetap ada nilai akhirnya. Tetapi kita nggak tahu berapa kali dia salah input PIN. Ketika misalkan kita bilang input PIN-nya salah, itu langsung di awal, langsung diblokir. Itu berarti while. Tetapi kalau kita berikan ketentuan, kamu input PIN 2 kali atau misalkan 5 kali salah input PIN, langsung diblokir. Itu berarti for. Ada nilai akhirnya. Kita tentuin langsung nilai akhirnya. Gitu. Oke, yuk makasih. Makasih juga. Yang lain ada diskusi, silahkan. Saya sampai jam 10 aja ya. Karena
Saya bilang tadi ada acara keluarga kan, Kak. Ini saya mau ada apa keluarga udah di rumah tuh, udah makan-makan tuh. Saya belum makan-makan dari tadi ini. Oke. Nah, oke, jadi gitu aja. Kalau misalkan nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti saya tunggu di ini ya, di apa namanya, di dalam kolom chat juga boleh, dalam grup kita boleh. Ataupun nanti kita coba pertemuan berikutnya nanti kita coba studi kasus ya, studi kasus tentang percabangan dan juga tentang perulangan. Artinya kita udah masuk perulangan. Dan termasuk nanti saya akan mencoba memberikan pemahaman tentang array. Array kira-kira itu seperti apa, ya kan? Karena kan kalau kita bicara perulangan, tetap harus ada array-nya. Ada array-nya karena dia mengambil data beberapa kali menyimpan data kita. Jadi seperti itu. Nah, oke semuanya. Ini teori dasar ya. Artinya secara dasar untuk memahami tentang apa itu perulangan dalam kita belajar algoritma dan pemrograman. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar perulangan ini. Banyak sekali kasusnya. Ada yang memang ketika kita membuka aplikasi kita sering sekali menemukan perulangan. Ketika kita bermain game, banyak perulangan. Dalam kehidupan kita sehari, banyak perulangan. Kita membuat desain atau membangun sebuah aplikasi, juga ada perulangan. Jadi intinya, dalam algoritma dan pemrograman ini, perulangan itu sering sekali digunakan. Apalagi digabungkan dengan operator dan juga dengan percabangan. Itu konsep yang sekali lagi kalian harus memahami dengan benar karena perulangan ini sama seperti percabangan, dia sering sekali kita dapatkan dalam penyelesaian kasus-kasus khususnya berbasis algoritma dan pemrograman. Oke, terakhir dari saya, minggu ini, 2 minggu ini saya tidak berikan tugas pada kalian. Saya fokus kalian menghadapi ujian praktikum dan UTS. Gitu ya. Jadi fokus, tolong belajar untuk menghadapi ujian praktikum dan juga UTS. Nah, bentuk UTS-nya nanti saya akan kirimkan ke grup ya. Dalam menit ini persiapannya saya akan berikan ke grup kira-kira apa yang perlu kalian siapkan untuk ujian tengah semester. Sekali lagi kita ujian tengah semester akan kita lakukan 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita lakukan ujian tengah semester. Tolong siapkan karena saya minta presentasi dan penjelasan dari kalian dalam mengetahui pemahaman tentang algoritma dan pemrograman, khususnya tentang materi dan teori yang telah kita pelajari. Terakhir, saya mau absen dulu. Apakah hadir semua? Hadir semua ya? Berapa orang ya? 27 orang. 27 orang berarti udah 25 kan? Ada yang nambah, ada yang lebih satu ini. Ada yang lebih satu. Kita kan semua kan 25. Kalian 25 semuanya. Nah, saya buka dulu. Oke, saya absensi hadir aja semuanya. Karena 27 berarti lebih dari satu. Oke, saya hadir sekali semuanya. Oke, nah terakhir, buka open kamera semuanya. Kita foto bersama. Open kamera. Yang belum mandi silakan cuci muka dulu. Ayo, buka open kamera dulu. Pas saya bilang nggak mandi, udah tutup kamera semua tuh. Biar nggak nampak nggak mandinya itu. Nah, buka open kamera, open kamera. Nah, open kamera. Oke, Rida Turjanati dua perangkat ya digunakan, makanya lebih dari satu. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup satu kali lagi. Bentar.
Dah, satu kali lagi dengan gaya yang luar biasa kita. Ayo, satu, dua, tiga. Nggak ada open kamera satu. Gimana nih? Dah, oke, dah. Oke, baik. Makasih semuanya ya, udah berhadir hari ini. Artinya walaupun kita belajar secara daring, tetapi kita sudah dapat setidaknya ada satu gambaran awal tentang pemahaman daripada apa itu materi lanjutan dari kita belajar algoritma dan pemrograman. Selamat bersiap diri untuk ujian praktikum dan selamat bersiap diri untuk ujian UTS. Semoga nanti kalian mendapatkan nilai yang kalian harapkan. Artinya lulus lah UTS-nya dan juga untuk yang ujian praktikumnya. Silakan belajar dengan studi kasus sederhana saja untuk pemahaman kalian tentang apa itu algoritma dan pemrograman khususnya tentang percabangan dan juga tentang perulangan. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.